Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita jumpa lagi. Dan berikut kita langsung saja menyampaikan satu hal yang mungkin bisa berguna atau bisa bermanfaat untuk kepada kita semuanya. Oke, apa yang kita akan sampaikan? Maka halnya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah penyikapan kita apabila ternyata kita pindah rumah, menyewa, ataupun rumah yang barusan kita beli? Dan ternyata setelah rumah yang kita beli tersebut atau kita sewa tersebut, setelah kita tempatin, itu ternyata ada fenomena hal-hal yang di luar nalarnya kita manusia biasa. Ya, katakanlah penampakan-penampakan di luar nalar atau penampakan-penampakan goib. Bisa seperti ada sekilas seperti ada bayangan di dalam tempat kita berdiam tersebut, atau seperti ada bunyi-bunyi yang namanya berisik. Dan sebaliknya, di dalam lingkungan bunyi tersebut yaitu ternyata tak ada apa-apa, atau katakanlah tak ada orang lain. Namun yang jelasnya suara-suara tersebut itu mencurigakan. Apa yang mungkin kita harus dapat lakukan? Pertamanya yang dapat kami sampaikan yaitu bahwa di mana jika kita menyewa rumah ataupun membeli rumah dari orang lain, itu bisa terdapat kemungkinan seperti sebelum daripada kita yang menempatinya itu sudah pasti ada orang lain yang sempat menempatinya. Dan kemudian dalam aktivitas orang lain tersebut, yaitu bisa dikatakan terbawa sifat-sifat yang hal-hal yang namanya kaitan mistis. Jadi rumah tersebut yaitu siapa tahu oleh yang mendiamin pertama yaitu kemungkinan dipakai aktivitas untuk hal-hal yang namanya mistis atau katakanlah hal-hal yang sifatnya goib. Kemudian setelah mereka pindah, tertinggallah yang terkait dengan kaitan hal-hal gaib yang pernah dilakukan oleh orang tersebut atau hal-hal yang terkait dengan aktivitas orang tersebut sebelum pindah lagi. Lanjut, setelah kita menempati rumah tersebut, ternyata kita mengalami hal-hal fenomena-fenomena gaib di dalam rumah tersebut. Apa sikap kita? Apakah takut? Apakah harus pindah? Atau bagaimana? Intinya, mungkin yang dapat kita sarankan yaitu biarlah jangan pindah. Pada dasarnya jika kita menyewa atau kita membeli rumah tersebut dan terjadi fenomena hal gaib yang dimana di luarnya nalar kita manusia, rumah tersebut yaitu tetap dipertahankan. Tetapi kita harus punya inisiatif mengambil tindakan-tindakan, dan adapun tindakan-tindakan yang perlu kita dapat jalankan yaitu sifatnya untuk dapat menetralkan rumah tersebut. Dan adapun hal tindakan tersebut adalah hal-hal yang sifatnya sosial. Adapun halnya adalah sebagai berikut. 1. Rumah tersebut yaitu baik di dalam
ataupun di luar, termasuk di dalam. Kemungkinan di ruang-ruang tertentu yaitu terdapat tumpukan-tumpukan barang-barang bekas, seperti mungkin jenis-jenis terutama pakaian. Jika memang ada, itu sebaiknya dibersihkan. Dengan pakaian-pakaian tersebut, satu, sekiranya sudah yang masih bisa dipakai, mungkin kita bisa ambil langkah yaitu kita bersihkan dan kemudian kita kasih sama orang yang lebih susah. Atau kita cuci dulu baru kita berikan sama orang lain yang namanya orang lebih susah. Tapi ingat ya, dicuci baru kita serahkan sama orang lain. Kemudian yang sudah tidak terpakai yaitu bawalah keluar yang namanya ke tempat sampah. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan ya. Ke tempat sampah dan lakukan tindakan pembakaran. Di situ dengan posisi yaitu di saat kita membakar yaitu harus diawasin supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tak inginkan. Kemudian yang lain yang kita bisa dapat jalankan setelah langkah tadi kita sudah jalankan, ini berlaku termasuk lingkungan luar. Adapun di lingkungan luar, yaitu kemungkinan di pojok-pojok bangunan rumah yang kita diami tersebut, ternyata banyak barang-barang bekas juga, maka tindakan sama seperti yang kita lakukan tadi. Hal lain, di dalam lingkungan halaman rumah, di luar daripada rumah yang kita tempatin tersebut, ternyata di situ ada tumbuhan-tumbuhan seperti pohon-pohon katakanlah yang tumbuhnya sudah tak pernah terurus, dan atau mungkin tumpukan-tumpukan rumput-rumput liar yang tumbuh. Itu dibersihkan dari pohon tersebut, yaitu bisa ditebang jika sudah tidak bermanfaat, atau jika masih bermanfaat yaitu termasuk kaitan cabang-cabangnya dikurangin, dibersihkan, dan kemudian dikumpulkan di tempat sampah. Langkah yang kita ambil yaitu kemudian setelah kering kita bisa bakar, tetapi posisi penjagaan harus ada supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan juga berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu, sebentar ya, kita lihat dulu. Terkait dengan lantai-lantai rumah bekas daripada tertaruhnya barang-barang tersebut, yaitu kita ambil langkah untuk membersihkannya, yaitu yang disebut dengan lantai rumah kita bersihkan dengan cara memel dengan sabun dan juga pakai sikat. Jika hal-hal tersebut kita sudah lakukan atau kita sudah kerjakan, tetapi jikapun ternyata masih ada hal-hal fenomena ganjil yang kita dapatkan, maka tindakan berikutnya yaitu ada yang bisa kita lakukan. Itu caranya adalah, jika ada fenomena ganjil yang terjadi, maka periksalah dinding rumah, termasuk mungkin di belakang-belakang album-album foto yang tergantung di dinding, ataupun majalah-majalah, termasuk mungkin di bagian-bagian dalam rumah atau kamar pun, yaitu mungkin di bawah-bawah karpet, ataupun di bawah-bawah mungkin tempat tidur, termasuk di bagian-bagian dek rumah, kita cari, kita periksa dan kita cari. Kemudian, usahakan jika fenomena
di dalam rumah tersebut ternyata itu menampakkan keangkeran atau penampakan yang sudah jauh di luar nalar, maka ambillah tindakan tadi, yaitu carilah, periksalah, dan kemudian jika kita menemukan yang namanya sebuah bungkusan, sifatnya dari bungkusan dari hubungan hal kain yang berwarna apapun itu. Intinya bungkusan yang besarnya bungkusan sekitar mungkin sebesar jari telapak tangan. Bisa kain warna apapun yang namanya bungkusan dan diikat, termasuk di halaman-halaman rumah atau pojok-pojok kita menemukan pojok luar rumah atau dalam posisi pojok-pojok sekitar lingkungan kamar atau dalam rumah kita menemukan barang tersebut, yaitu ambillah barang itu. Jangan takut dan jangan takabur, yaitu yang penting berani tetapi sifatnya berwibawa. Jaga jangan sampai keluar hal-hal daya pikir kita yang langsung ke negatif. Ambillah barang tadi dan kemudian bawa, cari lokasi yang namanya termasuk jauh daripada pemukiman orang lain, termasuk jauh dari pemukiman kita ataupun dari orang-orang lain. Taruhlah bungkusan tadi bisa di sela-sela pohon, jika ada pohon-pohon besar yang tumbuh, taruh di sela-sela pohon, ataupun mungkin kita menemukan kaitan dengan bukit-bukit yang berbatu, maka taruhlah di sela-sela bawahnya batu. Ingat, yang penting jangan dibakar. Taruhlah di situ dan katakanlah dengan dalam hati kita, sebutkan saja, kau kutaruh di sini supaya akan tercipta keamanan untuk kamu dan keamanan untuk kami. Karena penyikapan semata-mata siapa tahu ada hubungan barang tersebut, ya siapa tahu ada hubungan dengan kaitan klinik, yang dimana biasanya orang-orang yang pelaku klinik yaitu termasuk mengaitkan dengan barang-barang tersebut dengan hubungan hal-hal hidup yang namanya klinik, pada dasarnya hal gaib. Jadi kita sifatnya tidak memusuhi hal-hal yang gaib, walaupun itu entah sifatnya negatif, tetapi kita tidak memusuhi. Kita cuma berusaha menjadi bijak sebagai hidup kita manusia juga. Tindakan selalu kita awasi, terutama pada diri kita. Jangan terburu-buru, termasuk jika menemukan barang-barang seperti tadi, yaitu tindakan mungkin membakar atau apakah yang namanya kasar. Karena sama halnya dengan seperti kita membuat dirinya, jati diri kita itu, yaitu seseorang yang kasar. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ini mungkin bagi yang berminat ataupun mungkin yang belum mengetahuinya dan kebetulan mengalami hal-hal seperti apa yang kami maksudkan. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan, dan bagaimanakah pendapat kalian atau pendapat Anda? Jika merasa apapun itu, silakan, please. Kami cuma minta mungkin dapat memberikan partisipasi kepada kita, yaitu like dan komen di bawah saja. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Bye friend. Good morning.